Sebagian ulama ngenang berdiri lebih utama daripada sujud. Lagu tetap dua tempat sini paling istimewa dalam sembahyang. Maka sebagian ulama intinya si jumhur ulama. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa sujud lebih utama daripada berdiri. Karena sujud sinu zat solat. Ini bentuk pengabdian hakiki menghinakan diri kepada Allah. Bahkan saat sinu ngana kita saat sangat dekat ke Tuhan. Berdasarkan sabda Nabi riwayat Imam Muslim, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Pada bahasan saat seorang hamba sinu sangat dekat kanca Tuhanna, sangat dekat kanca Tuhanna sinu lek waktu sedang sujud. Ini artinya si jumhur ulama berdasarkan hadis ini berarti waktu sujud itu paling utama dalam sholat, bahkan lebih utama daripada berdiri. Nanti hadis Imam Muslim jumhur ulama. Nampak oleh karena sino manfaatan waktu sujud no. Karena oleh kelanjutan hadis ini apa Nabi minta fa'aksirud du'a, maka perbanyak doa tu. Yang tentanya pelungguh sida pada girang sida berdoa di waktu sujud. Nah, girang ke bapak-bapak tu yang berdoa di waktu sujud paling zikir tasbih doang deh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan 3 kali. Enggak nah. Itu berdoa deh. Padahal Nabi intel saat sino kita sangat dekat kanca Tuhan ta. Fa'aksirud du'a, maka perbanyak doa. Bahkan kalau hadis-hadis luwe najar itu doa-doa si Nabi. Doa si terbaca le waktu untuk sujud. Misalnya si paling pendek apa ngana? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Atau doa si lain dengan sahabat Sayyidina Ali rahimallahu taala radhiyallahu an, hadis itu Muslim. Apa ngana? Ketika Nabi waktu sujudna membaca doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Anda pelungguh sida berdoa roende. Yang sida berdoa waktu sujud ke. Nangka sebagian ulama, jumhur ulama saat sujud sino saat kita sangat dekat kanca Tuhan. Si awal-awal angka jaga adab telek waktu sujud, tadarruh dengan cara merendahkan diri, benar-benar menghinakan diri le waktu sujud. Karena ilwe istimewanya sujud nih. Bahkan sekali sujud sino terhapus dengan diri itu sekian dosa. Tak angkat dengan diri itu sekian derajat. Ma min muslimin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'ahullah biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Nah, Islam si sujud nggak sekali doang. Maka tak angkat dengan dirinya sekian derajat kemuliaan, tak hapus dengan dirinya sekian dosa. Ini untuk keistimewaan siaran sujud. Angkal ya waktu sujud sino manfaatan ya baik-baik. Karena menurut jumhur ulama ya saat paling mulia, paling istimewanya le dalam sembahyang. Nah, sedangkan menurut sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i rahimallahu taala berpendapat bahwa berdiri lebih utama daripada sujud. Nah, jumhur ulama aja sujud lebih utama daripada butang. Lagu Imam Syafi'i kata sebagian ulama ngenang berdiri justru lebih utama daripada sujud. Dasarnya hadis Imam Muslim, afdalus sholati tulul kunut. Jadi seabdal salat paling utamanya yang lama berdirinya. Si suwe butangna. Yang punya makna kunut dan berdiri. Jadi salat paling afdalna si suwe pembutangna. Lagu goyo itu suwe bacaan imam noh dia tenang deh. Mati cepat subuh kita kanggo imam dah mau bela-bela alu ayat. Lagu imam harus paham deh nerai diri nerai makmum kita keadaan makmum dah. Sang makmum luwe kesibukan sang jarang ya demen bela-bela berpertengahan terbaik. Lagu tetap Imam Syafi'i afdalus salat bitulul kunut.
Seabdol-abdol salat, seabdol-abdol sembahyang sino yang lama berdirinya. Bahkan berdiri sino ngana zikir berdiri membaca Al-Qur'an, sedangkan zikir sujud membaca tasbih. Jadi Al-Qur'an lebih utama daripada tasbih. Bahkan hal bacaan waktu berdiri lebih lama daripada waktu sujud. Jadi besi lebih suwe, besi lebih lama, ya lebih abdol. Yang terperhatian besuian bacaan waktu tembutang kan cari waktu sujud. Pasti beluandang waktu tembutang. Bahkan bacaan atau Al-Qur'an. Ini alasan Imam Syafi'i yang pengenang berdiri lebih utama daripada sujud. Nah, pada misalnya pada le sujud sino saat sino kita sangat berdekatan kepada sida Allah. Ngenopun masih le waktu berdiri. Le waktu tembutang pun masih berdekatan kepada nenek nu. Apa kan hadis Imam Muslim sino pada itu. Inna ahadukum iza qama fi salatihi fa innama yunaji rabbah. Sesungguhnya apabila antara sida dan minta, apabila berdiri le waktu salatna, maka le saat sino ia sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya. Berarti merabasan teh kenjakan teh saling PC kanca nenek nu kanca Tuhan oleh waktu tembutang sembahyang. Mana PC baca tema sini deh. Apa ada berapatan baginya kan? PC dia saling bisik. Berarti mun teh ibaratang mari kita saling bisik kana ulah tenanggor batur teh. Pejuluang teh julu yang pot bisik telingana. Kayak saling PC. Nah ngono ibarat kita kaca sida Allah. Le waktu teh berdiri dalam sembahyang nu. Yang boleh waktu berdiri sini ana ulama tadarruan masih merendahkan diri. Membicara tentang merendahkan diri dengan cara jaga tata cara le waktu teh berdiri. Misalnya kita lihat mazhab Syafi'i, kita si mama perhatian pertama kali jarak naik kanan kencang naik kiri nu. Karena boleh mazhab Syafi'i masyhur pendapat Syafi'i dengan mama waktu nak berdiri solat harus jarak naik kanan kencang naik kiri sejengkal. Mun ibu-ibu tiang 4 jari bitna pendapat Hanafi sini. Mun Imam Hanafi 4 jari nina maupun mama secara mutlak jarak naik kiri kencang naik kanan. Lagu pun itu le mazhab Syafi'i beda nina kencang mama. Mun dengan mama misalnya bapak-bapak tiang berdiri le waktu solat harus jarak naik kiri kencang naik kanan sejengkal. Mun ibu-ibu tiang perkira ya 4 jari. Bahkan secara tegas Imam Syafi'i nyebutnya kurang sejengkal batal, lebih sejengkal batal. Karena mun kurang alur rapat alur mada dengan teliran itu. Lagu mun terlalu ngangkang alur mada dengan si borot no. Terlalu ngangkang itu. Harus pas ukuran pun sejengkal sino pas ukuran pundak. Berarti selaras dengan bawah sampai atas lurus meralip. Sejajar berarti dengan mudi masih bagus penggita nereta pundak teh kanca jarak naik kanan kanca naik kiri. Ini si masyhur le mazhab Syafi'i. Bahkan wajibang si Imam Syafi'i. Nasuhan sino perhatian penglihatan teh. Pandangan teh. Baik tepedemang diri teh maupun temeleng harus pandangan penglihatan di sini menghadap ke tempat sujud. Ndik nekanggo andang julu apalagi andang atas. Andang atas lambang kesombongan. Hati-hati buta telu di kiamat. Sambarna penglihatan lo. Jangankan beratas, beketuk ketik doang penggita tepeng nabi ta pal tapata radallahu alaihi salatah. Maka disida Allah dik negin terima pahala sembahyang. Nah Allah akbar ketuk ketik penggita. Harus padam kada yang harus menghadap tempat sujud. Ini harus terperhatian terjadi waktu berdiri. Terus kata luna sino waktu teu bersedekap. Nah, le bersedekap sini akhir narak jadi permakluman teh dek narak ijma ulama nyepakatin tata cara be tau tengulu iman teh waktu teh pada bersedekap. Bahkan bersedekap sino sunnat hayat menurut jumhur ulama ndek na ijma ulama. Karena mun Imam Maliki makruh bersedekap. Allahu Akbar ngeno langsung Imam Maliki nu ulama Madinah. Dia makruh bersedekap, sunnahna ndek ulak bersedekap. Ini mazhab Maliki.
Si bersedekap sino mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, kanca Hambali. Cuman to perbedaannya letak to nengolo ya. Mun Hanafi to nengolo le bawa pusat. Allahu Akbar to le bawa pusat to nengolo. Hanafi no ibe. Mun itu Syafi'i be tauna le atas pusat le bawa dada. Mun Hambali be dua kaulna. Sebagian kaulna menurut Hanafi le bawa pusat. Kaul nasi kedua le atas pusat le bawah dada. Lagu Arab mazhab ulama Az-Zahiri termasuk Abu Daud le atas dada. Nah ini sintesis semeton tekan atas dada ya. Cuma to sepakatin atau nama makruh sino pusat kanca dada. Ini nek kanggo makruh. Pas le pusat pas le dada ijma ulama makruh. Yang menganggap sunnah kepada bersedekap. Jadi keruan jalanan deh. Jadi mari kita le atas pusat le bawa dada ini Syafi'i. Mun le bawa pusat Hanafi. Mun le atas dada ulama Az-Zahiri. Kaca semeton Wahabi, semeton teh. Di atas dada ya. Ini pegangan kita tetap le bawa dada le atas pusat. Ini yang pertama terjaga pertama kali. Cara anta untuk tawaddu le waktu anta pada berdiri. Nah benar cara berdiri. Ngapiran waktu saat pada berbisik-bisik kan Tuhan. Kasebutnya fa innama yunaji rabbah. Jadi apabila telah kita berdiri sino sesungguhnya saat sino itu sedang berbisik-bisik dengan Tuhan. Kita saling pesik. Piran waktuna ino le waktu kita sedang berdiri le waktu tembaca Al-Fatihah. Nah, ada sebelum le waktu tembaca Al-Fatihah. Saat sini itu sedang berbisik-bisik. Yang pun disebut yaran bertakallum, bermunajah. Itu sedang berbicara dengan Tuhan. Itu sedang bermohon-mohon, berdoa kepada sida Allah. Ino le waktu membaca Al-Fatihah, le waktu berdiri. Yang pun ketika le waktu membaca Al-Fatihah sino setiap ayat kita baca jawab sida Allah. Dalam hadis Imam Bukhari, misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, jawab nasida Allah dengan firman-Nya zakaroni abdi. Ketika lihat waktu tembaca alhamdulillahirabbil alamin, jawab nasida Allah dengan firman-Nya majadani hamdani abdi. Ketika tembaca bismillah zakaroni abdi, ketika tembaca alhamdulillahirabbil alamin hamdani abdi. Ketika kita selesai membaca Ar-Rahmanir Rahim, faqala Allah Ta'ala asna ala abdi. No, asna ala abdi. Ketika kita selesai membaca Maliki Yaumiddin, faqala Allah Ta'ala majadani abdi. Ketika selesai pada membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, faqala Allah Ta'ala haza baina abdi wa baina wali abdi ma sya'ala. Ketika selesai membaca ihdinas siratal mustaqim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqala Allah Ta'ala haza li abdi wa li abdi ma yas'al. Ino jawaban-jawaban dari Allah li waktu kepada membaca Al-Fatihah di dalam salat. Ya pun disebut diaran bertakallum. Kita berdialog, kita berbicara. Ibaratnya seolah-olah kita sedang berbisik-bisik dengan Tuhan takat Nabi. Apa maknanya bro? Bismillahirrahmanirrahim. Zakaroni abdi. Sebutna aku si hambangku. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawab nasida Allah. Hamdani abdi. Pujina aku si hambangku. Ketika selesai baca Ar-Rahmanir-Rahim, asna ala abdi. Asna ala abdi. Wah datang pujian tipa aku lengan hambangku. Maliki yaumiddin, majadani abdi. Beliangna ku si hambangku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haza baina abdi wa baina wali abdi ma sa'ala. Ini aja antara aku dan hambangku. Maka saat ini hambangku kerjakan memohon, tipa aku kerjakan berdoa. Ketika selesai membaca ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin,
Faqala Allah Ta'ala, haza li abdi wa li abdi ma yas'al. Ini aja khusus untuk hambangku, saat sini hambangku kena mohon berdoa tipa aku nak ke apa sih gina endeng gin ku sade yang kat barabasan gin ku kobulang apa pengendeng ini le waktu pada baca Al-Fatihah yang pokoknya sebut Al-Fatihah le dalam sembahyang sino ya sebagai otak sembahyang ya sino jadi kunci sembahyang jadi tempat membaca Al-Fatihah dia sah sembahyang la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ndek narak sembahyang dengan tanpa membaca Al-Fatihah. Yang po Al-Fatihah sini wajib terbaca ya. Li setiap rakaat baik ketika tersembahyang mufarrid maupun berjamaah. Baik ketika sembahyang mesa wajib membaca Al-Fatihah. Baik ketika pada berjamaah, ketika jadi imam wajib membaca Al-Fatihah, ketika jadi makmum wajib masih membaca Al-Fatihah. Berdasarkan keumuman dengan hadis ini. Sinang la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ndek narak sembahyang, ndek sah sembahyang sinu tanpa bacaan Al-Fatihah. Maka makmum pun wajib membaca Al-Fatihah. Lagu masalahnya piran waktu membaca Al-Fatihah makmum nu. Piran waktu membaca ketika bacaan solat sinu zahar. Ketika bacaan sembahyang sinu zahar baru maghrib. Rakaat pertama kedua akan zahar bacaan imam. Nah piran waktu membaca Fatihah makmum. Jadi makmum sinu membaca Al-Fatihah ketika noh selesai imam noh baca Al-Fatihah. Lek waktu bacaan zaharna. Karena ketika imam baca Al-Fatihah si makmum wajib dengar bacaan imam. Meskipun andainya berusida dengan Allahu Akbar, berunang kabirong walhamdulillah, baca Fatihah imam, maka si makmum wajib petuk bacaan. Kewajibannya untuk dengar bacaan imam, bacaan Al-Fatihah. Nah, ketika sudah selesai imam baca Al-Fatihah, baru makmum baca Al-Fatihah. Lagu agak becatan sekedik. Nggak ada pering ngagolang ya mara bahasana nebecatan kedik baca ya. Ketika sudah selesai imam baca Al-Fatihah. Bahkan lek waktu imam baca Al-Fatihah sino makmum no harus teduh lagu ara tono sunat ngejawab si atena. Si makmum no sunat ngejawab si atena tono. Bare ketika imam selesai baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita si jadi makmum sunat nemuni atin apa ngana rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan cabare ketika nak selesai imam menang ghairil maghdubi alaihim waladdallin a'udzu billahi min zalik. Lagu atin ndak ngadu ucapan lisan. Karena muta ngadu ucapan batal sembahyang. Karena dia ini ucapan dalam sembahyang. Misalnya bacaan ruku, sengaja bacaan telek waktu berdiri, batal sholat. Karena dia itu bacaan, sunat ngadu ati. Lagu mun dia sudah berdoa pun dia ngombe-ngombe. Lagu ketika noh imam nang iya kana budu wa iya kana stain langsung atin teng nang rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mun sidang adu doa lain kanggo doang. Lagu kat ulama tak ini doa terbaik. Doa paling bagusnya ngendengang diri tampun.